Kita harus punya moralitas tuan. Jadi mentalnya mental tuan. Apa? Kamu harus jadi orang besar. Kita harus jangan mau di bawah. Semuanya harus berjuang untuk menuju ke atas. Let the strong, itu kan rise to the top of the heap. Biarkan yang kuat berdiri di atas pundaknya yang lain, di atas kerumunan, di atas kepala. Lebih tinggi. Karena dia kuat. Jadi tuan. Kita harus punya moralitas tuan. Jadi mentalnya mental tuan. Apa? Kamu harus jadi orang besar. Kita harus jangan mau di bawah. Semuanya harus berjuang untuk menuju ke atas. Let the strong, itu kan rise to the top of the heap. Biarkan yang kuat berdiri di atas pundaknya yang lain, di atas kerumunan, di atas kepala. Lebih tinggi. Karena dia kuat. Jadi tuan. Jadilah, ya bahas, seandainya ditafsirkan kasar, itu Nietzsche maunya, mending jadi orang kuat yang menginjak daripada orang lemah yang diinjak. Itu kalau akal kita waras. Kalau ada orang, saya lebih milih diinjak aja Pak, itu berarti tidak waras. Orang waras itu ya tetap milih di atas, bukan di bawah. Tetap milih jadi tuan, milih jadi majikan, daripada jadi budak. Loh, besok di akhirat kan kita bisa masuk surga Pak. Ya, di surga juga jadi budak. Jeragannya kan tetap Tuhannya. Kita tidak merdeka-merdeka sampai besok, tidak enak. Katanya Nietzsche, harus merdeka dulu. Dan katanya Nietzsche, agama itu sering menghalangi orang untuk jadi besar. Gara-gara agama kita terbonsai. Tidak enak ya ngomong kayak gini di masjid. Kamu tiap hari diceramai agama itu puncaknya peradaban kita, sekarang agamanya dilecehkan. Katanya Nietzsche, agama hanya menghasilkan orang biasa. Agama itu hanya menghasilkan jamaah. Yes, kayak Ustadz Maulana itu loh. Pokoknya kalau dia bilang jamaah, terus jamaah nyaut. Weh gitu. Itulah kita. Jadi mentalitasnya budak. Kita terbelenggu. Tidak bisa ngapa-ngapain. Sehingga potensi besar kita hilang. Tidak terwujudkan. Kita jadi orang biasa-biasa. Dan itu dikritik habis-habisan oleh Nietzsche. Lah kok mau-maunya? Kita punya potensi, punya bekal, punya akal, punya kekuatan. Tapi mikir dibatasi, gerak dibatasi. Mau bikin tata nilai sendiri nggak boleh. Mau merumuskan hidup sendiri nggak boleh. Semua dibatasi, katanya Nietzsche. Apa enaknya hidup yang kayak gitu? Ya ini mungkin pengalamannya Nietzsche sendiri. Karena dia kan sejak kecil ibunya modelnya agak salafnya Kristen. Saya tidak tahu Kristen ono salafnya apa enggak ya. Yes, pokoknya ngono lah. Kristen rada keras lah pokoknya. Kristen garis keras. Oke. Jadinya dia agak trauma. Menurut dia agama itu isinya hanya membelenggu. Waktunya enak orang-orang tidur malah disuruh bangun, sholat. Waktu enak-enaknya nongkrong disuruh sholat. Waktunya makan-makan suruh puasa. Duit baru ngumpul disuruh haji. Itu pun ngantri 30 tahun.
Dan disuruh sabar, dihapusi enggak apa-apa. Haji itu kan gitu, sering pemerintah rodok trik dikit, dia nyari untung banyak. Kalau kita protes, loh kok kayak gitu, enggak apa-apa. Calon haji itu harus sabar. Masa haji kok marah-marah, wais. Jadi kita nesu aja enggak boleh di agama kan, komplain aja enggak boleh. Kalau komplain ke orang, dianggap komplainnya ke Tuhan. Masa komplain sama Tuhan? Itu kan persis kasus hari ini kan, ada Ahok lah, ada siapalah yang itu. Jadi itu sebenarnya orang, cuma disandarkan bahwa ini maunya Tuhan. Seolah-olah hari ini kan ketika Ahok ngomong itu Allah marah, Nabi Muhammad pasti marah, padahal yang marah dia. Tapi kan dia tidak mau ngaku, ngakunya loh ini Allah loh ini, Islam loh ini, yang marah jelas dia kok. Iya. Yo kalau saya bayangkan misalnya, contohnya misalnya ada Nabi Muhammad beneran pas Ahok pidato itu, saya ndak yakin Nabi Muhammad langsung berdiri marah-marah, ndak mesti. Paling Nabi Muhammad senyum-senyum aja. Ya, lihat profilnya Nabi lo ya. Mungkin beliau cuma begitu, paling senyum aja. Meskipun dalam ceritanya kan banyak itu, Nabi nggak cuma ngomong yang menyinggung, dilempari batu, diludahi kan Nabi senyum aja. Didoakan yang baik malahan. Oke, itu contohnya. Ahok itu memang tidak ngerti Islam. Ya wajar dia Kristen. Lah iya kan. Aku bingung kok, kan ada yang komentar gitu, dia tidak ngerti. Lah ya kasih tahu dong, dia memang Kristen. Tapi ya susah sih ya kan, wis politiknya ada, terus marahnya ada, tadi kan kalau sudah marah itu kan tinggal akalnya tinggal 1/4 katanya. Jadi biarin aja sampai marahnya reda, baru diskusi. Kalau diskusi sekarang nggak bisa, untuk nyari jalan terbaik. Biar aja besok demo, siapa ngerti setelah demo marahnya reda. Kalau tambah marah, sing waras ngalah. Saya tidak tahu yang benar yang mana, tapi marah itu jelas nanti jadi problem sendiri. Penyelesaiannya, kalau ini memang masalah, penyelesaiannya pasti tidak dengan marah-marah, tidak dengan tawuran. Ketika solusinya marah-marah atau tawuran, yang lahir problem baru mungkin lebih besar. Jadi jangan sampai bunuh nyamuk dengan cara mukul kepala pakai palu. Ya, masa ada nyamuk kecil satu njupuk palu diduduk ke nyamuknya bisa lolos, cuma kepalamu penjut mesti. Oke, jadi itu moralitasnya harus versi moralitas Tuhan, penguasa hidup kita sendiri. Seandainya besok kita masuk surga atau masuk neraka kan dihitung sendiri-sendiri oleh Allah. Jadi seandainya kita kecemplung sumur, hasil pilihan jalan kita sendiri itu lebih lega daripada ditunjukin orang dan kecemplung sumur. Orang jalan lewat situ mas, situ terus plung kecemplung, kita kan mangkel. Tapi kalau pilihan kita sendiri kan mending, lewat sini aja lah nekat, kecemplung berarti aku keliru, lebih nyaman daripada dikasih tahu orang lurus mas, lurus, kecemplung. Nggak enak, mungkin maunya Nietzsche begitu, pilihlah sendiri. Wong toh kita nanti yang harus tanggung jawab sendiri. Jadilah Tuan dalam hidup kita.